Ada masa di mana setiap pagi terasa lebih ringan. Karena ada satu nama yang membuatku ingin bangun, berjuang, dan tersenyum. Namanya Alia. Perempuan yang dulu pernah jadi alasan kenapa aku percaya bahwa cinta itu sederhana. Nggak perlu janji manis, nggak butuh hadiah mahal. Cukup duduk berdua di warung kopi kecil, berbagi tawa, dan merasa dunia ini cuma milik berdua. Dulu, setiap sore aku antar dia pulang. Kadang naik motor bututku yang knalpotnya berisik. Kadang jalan kaki bareng, sambil bercanda soal hal-hal remeh. Dia suka nyubit lenganku sambil ngomel. "Geng, kamu tuh ya, ngomongnya manis, tapi janji-janji belum ada yang ditepatin." Aku cuma ketawa. "Tenang aja, Li. Nanti kalau aku udah sukses, aku nikahin kamu. Aku janji." Dan saat itu, aku benar-benar percaya janji itu akan jadi nyata. Setiap langkah, setiap kerja keras, semuanya kulakukan dengan satu tujuan. Agar suatu hari nanti, aku bisa menepati kata-kataku sendiri. Alia juga selalu nyemangatin. Katanya, aku kuat. Katanya, aku sabar. Katanya, aku punya hati yang tulus. Dan aku percaya, kalau cinta yang tulus pasti akan menang pada waktunya. Tapi mungkin, semesta punya cara lain buat ngajar aku arti kata cukup. Suatu hari, semuanya mulai terasa berbeda. Alia mulai sibuk. Chatnya nggak secepat dulu. Telepon sering nggak diangkat. Awalnya aku pikir dia cuma capek. Aku nggak mau mikir yang buruk. Aku bilang, "Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu." "Aku ngerti kok." Dia cuma jawab pendek. "Terima kasih, geng. Kamu baik banget." Dan kalimat itu, kedengarannya manis, tapi rasanya pahit. Karena seringkali, saat seseorang bilang kamu baik banget, itu bukan pujian, itu pertanda dia pelan-pelan mau pergi. Beberapa minggu kemudian, Alia benar-benar hilang dari kehidupanku. Nggak ada kabar, nggak ada penjelasan. Hanya diam. Aku coba ngehubungin, tapi pesanku cuma dibaca. Aku tunggu. Berhari-hari. Berbulan-bulan. Sampai akhirnya aku sadar. Mungkin dia nggak pergi karena marah. Dia pergi karena sudah menemukan tempat lain untuk pulang. Malam itu aku buka galeri ponsel. Semua foto, semua kenangan masih di sana. Senyumnya masih sama. Tapi kali ini, senyum itu bukan lagi untukku. Aku menatap layar lama sekali. Ada rasa pengen marah, tapi nggak bisa. Ada rasa pengen lupa, tapi hati nggak mau. Dan pada akhirnya, aku cuma bisa tersenyum kecil. Lalu berbisik pelan. "Kalau kamu bahagia sekarang, aku ikut bahagia, Li." Padahal aku tahu, aku sedang bohong. Kadang kita nggak sadar bahwa kebahagiaan yang kita rencanakan bareng seseorang bisa tiba-tiba berubah arah, meninggalkan kita di persimpangan, sendirian, tanpa tahu harus melangkah kemana. Tapi nggak apa-apa. Mungkin cinta memang begitu. Datang bukan untuk menetap, tapi untuk mengajarkan cara bertahan. Aku masih ingat semua tentangnya. Cara dia tertawa, cara dia ngomel. Bahkan cara dia nyender di bahuku waktu nonton film di taman kota. Dan malam itu, semua kenangan itu datang bersamaan. Seperti ombak yang gak bisa kutahan. Aku hanya duduk diam, memandang langit yang gelap. Ada satu bintang kecil di sana, yang entah kenapa
mengingatkanku padanya. Bintang yang dulu sering kami pandangi bareng. Sebelum aku sadar bahwa bintang bisa dilihat siapa saja, bukan cuma aku. Dan di titik itu, aku belajar satu hal penting. Bahwa mencintai seseorang kadang berarti harus siap kehilangan. Malam itu aku tersenyum lagi. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku tahu. Tidak semua janji bisa ditepati. Dan tidak semua cinta harus dimiliki. Kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama kayak Sugeng, tulis satu kata di kolom komentar, ikhlas. Yuk bantu support channel ini dengan like dan subscribe, supaya lebih banyak orang tahu kalau mereka nggak sendirian saat harus pura-pura bahagia. Sudah lama aku tidak mendengar kabar tentang Alia. Namanya masih sering mampir di pikiranku, tapi rasanya sudah mulai kabur, seperti foto lama yang mulai pudar warnanya. Aku belajar menjalani hari tanpa menunggu notifikasi, tanpa harapan yang menggantung di udara. Kupikir, aku sudah cukup kuat. Kupikir, aku sudah benar-benar bisa melupakannya. Sampai hari itu datang. Hari yang biasa saja sebenarnya. Aku cuma mau nongkrong di sebuah kafe baru dekat kantor, tempat yang katanya enak buat nulis dan ngopi. Aku duduk sendirian, pesan kopi hitam kesukaanku, dan mulai membuka laptop. Hari berjalan pelan, sampai aku mendengar suara tawa yang sangat familiar. Aku mendongak. Dan saat itu, jantungku seperti berhenti berdetak. Alia. Dia berdiri di depan pintu kafe, rambutnya sedikit lebih panjang, senyumnya masih sama. Tapi kali ini, ada seseorang di sampingnya. Seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih. Mereka tampak bahagia. Aku terpaku. Tanganku gemetar, cangkir kopi hampir tumpah. Rasanya campur aduk, antara kaget, gugup, dan sakit yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Dia menoleh. Mata kami bertemu. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu dia tersenyum, senyum yang dulu selalu aku tunggu setiap hari. Sugeng, katanya pelan. Aku berusaha tersenyum balik, walau jantungku berdegup seperti mau pecah. Halo, Lee. Lama nggak ketemu. Dia tertawa kecil. Iya, lama banget ya. Suara itu masih sama. Hangat, tapi kini terdengar asing. Lalu pria di sampingnya ikut menatap ke arahku. Oh iya, kenalin. Ini Dimas, tunanganku. Kata itu, tunangan, menusuk seperti pisau yang ditancapkan perlahan. Aku sempat kehilangan suara, tapi akhirnya tersenyum juga. Oh, halo Dimas. Sugeng. Kami berjabat tangan sebentar. Tangannya dingin, tapi mungkin itu cuma karena tanganku sendiri yang bergetar. Alia menatapku sejenak. Gimana kabar kamu, geng? Masih di tempat kerja yang dulu? Aku mengangguk. Masih. Ya, gitu-gitu aja. Aku mencoba tertawa, meski suara tawaku terdengar aneh. Mereka ikut tertawa sopan, tapi di antara senyum itu, ada jeda yang ganjil. Seolah ada sesuatu yang tak diucapkan, tapi sama-sama dimengerti. Setelah beberapa menit basa-basi canggung, mereka pamit. Alia bilang, senang bisa ketemu kamu lagi, geng. Jaga diri, ya. Aku mengangguk, pura-pura santai. Iya, kamu juga. Semoga lancar ya acaranya nanti. Aku bahkan tidak tahu dari mana kalimat itu keluar, acaranya nanti maksudnya pernikahan mereka.
Mereka berjalan pergi, bergandengan tangan. Aku hanya bisa menatap punggung mereka sampai menghilang di balik pintu. Begitu pintu tertutup, udara di sekelilingku terasa berat. Aku menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Rasanya sama seperti hatiku, pahit, dan sudah kehilangan hangatnya. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Lucu, ya? Dulu aku sering berandai-andai, kalau suatu hari kami bertemu lagi, aku akan bilang banyak hal. Tentang rindu, tentang maaf, tentang harapan yang belum sempat tersampaikan. Tapi nyatanya, yang keluar cuma basa-basi kaku dan tawa palsu. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Wajah Alia terus muncul di kepala. Senyumnya, caranya memperkenalkan Dimas. Bahkan cara dia menatapku dengan mata yang masih sama, tapi rasanya sudah bukan untukku. Aku menatap langit-langit kamar lama-lama. Sambil berkata dalam hati, jadi ini ya rasanya, melihat orang yang kamu cintai bahagia sama orang lain. Ternyata rasanya bukan cuma sedih. Rasanya seperti berdiri di tengah hujan. Melihat orang yang dulu kamu peluk sekarang sedang memayungi orang lain. Aku tersenyum lagi. Bukan karena kuat. Tapi karena satu-satunya pilihan yang kupunya adalah pura-pura bahagia. Pagi berikutnya, aku menulis pesan panjang di ponselku. Pesan yang sebenarnya nggak akan pernah kukirim. Li, aku senang kamu bahagia. Mungkin memang bukan aku yang bisa bikin kamu tertawa lagi. Tapi nggak apa-apa. Aku masih bersyukur, pernah jadi bagian kecil dari hidupmu. Pesan itu berhenti di sana. Tidak pernah terkirim. Karena aku tahu, tak semua perasaan harus sampai. Ada yang cukup disimpan. Dan dibiarkan perlahan hilang bersama waktu. Malam itu aku menutup mata. Mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati. Aku tahu, aku sedang berbohong lagi. Sejak pertemuan itu, aku jadi lebih sering menatap kosong. Bukan karena sedang melamun, tapi karena pikiranku seperti tersangkut di masa lalu yang belum selesai. Wajah Alia masih terus muncul di kepalaku. Setiap kali aku mencoba menutup mata. Tawa kecilnya, nada suaranya, caranya menatapku waktu itu. Semuanya seperti potongan film yang terus diputar berulang-ulang. Tapi kali ini ada satu adegan baru yang membuat semuanya berbeda. Dia tidak lagi menatapku dengan cara yang sama. Aku mencoba menenangkan diri. Ku bilang pada diriku sendiri, sudahlah, geng. Dia udah bahagia sekarang. Tapi entah kenapa, kalimat itu selalu terasa seperti tamparan yang halus tapi menyakitkan. Setiap malam, aku membuka galeri ponselku. Masih ada banyak foto kami di sana. Aku sempat berpikir untuk menghapus semuanya. Tapi setiap kali jariku mendekat ke tombol delete, ada sesuatu di dalam dada ini yang menolak. Aku tahu, ini bodoh. Tapi mungkin, aku belum benar-benar siap kehilangan, bahkan dalam bentuk kenangan. Kadang, aku tertawa sendiri melihat fotonya. Tawa yang hambar, tanpa rasa. Karena setiap senyum di foto itu, justru mengingatkanku. Betapa bahagianya aku dulu, sebelum semuanya berubah. Beberapa kali, aku juga masih membuka akun media sosialnya. Dan setiap kali melihat foto barunya, aku tetap menekan tombol like. Bukan karena aku sudah ikhlas. Tapi karena aku ingin terlihat seperti seseorang yang tidak apa-apa. Padahal, setiap kali menekan tombol itu, hatiku sedikit retak. Lucu ya,
betapa mudahnya berpura-pura bahagia di dunia maya. Padahal di dunia nyata, hati rasanya remuk. Kadang, aku ingin berhenti. Berhenti berharap, berhenti mengingat, berhenti peduli. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin aku sadar bahwa kenangan itu menempel terlalu dalam. Aku bahkan masih ingat cara dia bilang namaku. Pelan, tapi hangat. Sekarang, panggilan itu hanya ada di kepalaku, bergema. Tapi tak pernah lagi terdengar nyata. Beberapa teman bilang, "Udahlah, geng. Move on. Dunia ini nggak sesempit itu." Dan aku cuma mengangguk, pura-pura mengerti. Padahal, dalam hati aku tahu, mereka nggak akan pernah benar-benar paham bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sempat kamu kira akan menemanimu seumur hidup. Malam-malamku terasa panjang. Aku sering duduk sendirian di balkon rumah sambil memandangi langit gelap. Entah kenapa, aku selalu mencari satu bintang. Bintang yang dulu sering kami lihat bersama. Sekarang, aku cuma menatapnya sendirian, sambil berbisik dalam hati, "Semoga kamu bahagia dimanapun kamu berada." Tapi kadang, bisikan itu terdengar seperti doa yang terpaksa. Karena meskipun aku ingin Alia bahagia, aku juga masih ingin jadi alasan di balik kebahagiaan itu. Dan disitulah letak perihnya. Aku harus belajar untuk tidak lagi menjadi bagian dari hidup seseorang yang masih memenuhi pikiranku setiap hari. Beberapa kali aku mencoba menulis tentangnya. Menulis adalah satu-satunya cara aku bisa jujur tanpa takut dihakimi. Dalam setiap kalimat, aku menumpahkan rindu yang gak bisa kusampaikan. Dan setiap paragraf yang selesai, rasanya seperti melepaskan sedikit demi sedikit beban dari dadaku. Tapi begitu aku menutup buku catatanku, rasa sesak itu datang lagi. Seolah-olah pena dan kertas cuma menampung sebagian kecil dari luka yang jauh lebih besar. Sampai akhirnya aku sadar. Mungkin yang membuatku paling lelah bukan kehilangan Alia, tapi berpura-pura bahwa aku baik-baik saja tanpanya. Aku tersenyum setiap hari, tertawa di depan teman-temanku, bercerita seolah hidupku berjalan normal. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku sedang menjalani hidup dengan hati yang separuhnya hilang. Dan setiap kali aku bercermin, aku melihat seseorang yang mencoba keras untuk terlihat kuat. Padahal yang tersisa di balik matanya hanyalah kelelahan. Aku belajar satu hal penting. Kadang, berpura-pura bahagia itu bukan karena kita ingin menipu orang lain, tapi karena kita tidak ingin orang lain tahu betapa hancurnya kita sebenarnya. Malam itu aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Kalimat yang mungkin paling jujur dari semuanya. Aku pura-pura bahagia, bahkan di depan diriku sendiri. Dan saat tinta itu mengering di kertas, aku tersenyum lagi. Senyum yang tak pernah benar-benar tulus, tapi cukup untuk membuat dunia percaya bahwa aku baik-baik saja. Sudah hampir 3 bulan sejak pertemuan itu di kafe. Waktu berjalan seperti biasa, tapi entah kenapa, aku merasa tertinggal. Semua orang di sekitarku sibuk dengan hidupnya masing-masing. Sementara aku masih sibuk berdamai dengan kenangan yang menolak pergi. Setiap kali aku melewati tempat yang pernah kami datangi bersama, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Padahal, aku sudah berusaha menghindar. Menghapus nomor teleponnya, berhenti mengikuti akunnya di media sosial. Bahkan menyingkirkan semua barang yang mengingatkanku padanya.
Tapi tetap saja, bayangannya selalu menemukan cara untuk datang kembali. Kadang lewat mimpi, kadang lewat lagu yang tiba-tiba terdengar di radio. Seolah semesta masih ingin menguji apakah aku benar-benar sudah sanggup melupakannya. Sampai suatu malam, aku benar-benar lelah. Aku menatap cermin lama di kamar. Melihat wajahku sendiri dengan mata yang tampak sayu. Aku bertanya pelan, "Geng, kamu capek, kan?" Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab jujur. "Iya. Aku capek. Capek berpura-pura bahagia. Capek menipu diri sendiri bahwa aku sudah melupakan. Capek menunggu sesuatu yang tidak akan kembali." Malam itu, aku duduk di lantai kamar sambil membuka buku catatanku lagi. Aku membaca semua tulisan yang kubuat selama ini. Tentang kenangan, rindu, penyesalan, dan doa yang tak pernah tersampaikan. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat baru. Aku akan belajar melepaskan, bukan karena aku sudah tidak cinta. Tapi karena aku tahu, mencintaimu tidak harus berarti memiliki. Kalimat itu terasa berat waktu kutulis. Tapi juga anehnya, memberi sedikit kelegaan. Seolah dengan menulisnya, aku mulai benar-benar menerima bahwa tidak semua cinta punya akhir yang bahagia. Keesokan harinya, aku pergi ke taman kecil dekat rumah. Tempat yang dulu sering kami datangi berdua. Aku duduk di bangku yang sama, menatap pohon yang masih berdiri di sana. Di tangan, aku membawa secari kertas. Surat terakhir yang kutulis untuk Alia. Isinya sederhana. "Alia, terima kasih sudah pernah datang ke hidupku. Maaf kalau dulu aku bukan orang yang cukup baik untukmu. Aku pernah berpikir, cinta sejati itu harus berakhir bersama. Tapi sekarang aku sadar. Cinta sejati justru kadang berarti berani membiarkan seseorang pergi. Agar dia bisa bahagia, walau bukan dengan kita." Aku melipat surat itu, menaruhnya di bawah batu kecil di dekat akar pohon itu. Tempat di mana dulu kami sering duduk sambil berbagi cerita. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Ada rasa perih, tentu saja. Tapi kali ini, rasa perih itu disertai ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Angin bertiup pelan, membawa suara anak-anak yang bermain di kejauhan. Aku menatap langit dan tersenyum, senyum yang tulus, bukan lagi pura-pura. Aku tahu, luka ini mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi setidaknya, aku mulai bisa menerimanya. Aku tidak lagi marah, tidak lagi menyalahkan. Aku hanya ingin hidup lagi. Tanpa bayangan masa lalu yang membelenggu. Tanpa beban untuk terlihat kuat di depan siapapun. Malamnya, aku menulis satu catatan pendek di ponselku. Bukan untuk Alia, tapi untuk diriku sendiri. Kamu sudah cukup lama menahan. Sekarang saatnya kamu melepaskan. Aku menatap tulisan itu lama-lama, lalu menekan save. Bukan untuk disimpan dalam folder kenangan. Tapi sebagai pengingat bahwa aku sudah mengambil langkah kecil menuju kebebasan. Di hari-hari berikutnya, aku mulai melakukan hal-hal sederhana. Pergi berjalan sendirian ke tempat baru. Membaca buku yang dulu sering kupending. Menulis lagi, tapi kali ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang harapan. Aku mulai menyadari satu hal penting. Bahagia ternyata bukan berarti tidak pernah terluka. Bahagia adalah ketika kita bisa tersenyum. Meski tahu bahwa hati ini pernah hancur berkali-kali. Malam itu, aku menatap bintang di langit lagi.
bintang yang dulu sering kami pandangi bersama. Aku menatapnya sambil berbisik. Terima kasih, Alia, untuk semuanya. Dan kali ini, aku benar-benar ikhlas. Hari-hari mulai terasa ringan. Bukan karena aku sudah benar-benar melupakan, tapi karena aku mulai terbiasa menjalani hidup tanpa beban masa lalu yang menahan langkahku. Pagi-pagi kini terasa berbeda. Aku tidak lagi bangun dengan kepala penuh kenangan, melainkan dengan hati yang mulai menerima bahwa semua memang harus terjadi begitu. Setiap kali aku bercermin sekarang, aku masih melihat orang yang sama, tapi dengan tatapan yang lebih tenang. Tatapan seseorang yang sudah melewati badai. Dan meski belum sepenuhnya sembuh, ia tahu dirinya sedang menuju tempat yang lebih baik. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu sering kulewatkan. Menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru. Menyapa tetangga di depan rumah. Menulis bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang hal-hal sederhana yang membuatku tersenyum. Entah sejak kapan, dunia terasa sedikit lebih hangat. Mungkin karena aku berhenti membandingkan masa kini dengan masa lalu. Aku mulai paham bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu orang pergi. Suatu sore, aku duduk di taman yang sama seperti dulu. Kali ini, tanpa membawa surat, tanpa beban, tanpa air mata. Hanya aku, angin sore, dan langit yang memerah pelan di ufuk barat. Di bangku seberang, ada seorang perempuan duduk sambil membaca buku. Rambutnya tergerai lembut, wajahnya tenang. Sesekali ia tersenyum kecil saat membaca. Dan entah kenapa, pemandangan itu membuat dadaku terasa hangat. Aku tidak tahu siapa dia. Dan aku tidak punya niat apapun selain menikmati suasana sore. Tapi saat tanpa sengaja pandangan kami bertemu, dia tersenyum. Senyum sederhana, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Aku membalas senyumnya, pelan. Bukan senyum canggung seperti dulu, tapi senyum tulus dari seseorang yang akhirnya bisa merasa ringan. Perempuan itu kemudian berdiri, berjalan melewatiku. Ia menatapku sebentar dan berkata, "Indah ya, langit sore hari ini." Aku mengangguk, tersenyum kecil. Iya, indah banget. Lalu dia pergi. Sederhana. Tanpa drama, tanpa arti apapun, tapi anehnya, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Ada rasa hangat yang sudah lama tidak kurasakan. Sepulangnya dari taman, aku menatap langit malam yang bersih. Tidak ada pikiran berat, tidak ada kenangan yang menyesakkan. Hanya rasa tenang. Malam itu aku menulis satu catatan pendek di ponselku. Ternyata, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk seseorang yang kita cintai. Kadang, kebahagiaan datang perlahan, lewat hal kecil yang membuat kita merasa hidup lagi. Dan kali ini, aku benar-benar merasakannya. Aku belajar bahwa hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi selalu memberi apa yang kita butuh. Aku butuh kehilangan untuk belajar menghargai. Butuh luka untuk belajar sembuh. Dan butuh perpisahan untuk memahami arti pertemuan. Sekarang, setiap kali mengingat Alia, aku tidak lagi merasa sakit. Ada rasa hangat yang tersisa, tapi tidak lagi menyiksa. Aku bisa tersenyum tulus sambil berkata dalam hati, "Terima kasih, karena dulu pernah jadi bagian dari hidupku." Dan mungkin, jika suatu hari aku benar-benar bertemu dengan seseorang baru, aku tidak akan lagi membandingkan. Aku tidak akan mencari bayangan dari masa lalu. Karena aku tahu,
setiap orang datang membawa kisahnya sendiri. Aku hanya ingin mencintai lagi. Dengan hati yang sudah sembuh, bukan dengan hati yang masih luka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa siap menjalani hidup, bukan sekadar bertahan di dalamnya. Dan di saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi pura-pura bahagia. Aku benar-benar bahagia. Waktu terus berjalan. Tanpa kusadari, sudah hampir setahun sejak aku terakhir melihat Alia. Dulu, setiap kali aku mengingatnya, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Tapi sekarang, yang tersisa hanya senyum kecil. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena aku akhirnya berdamai dengan semuanya. Aku masih sering melewati kafe tempat kami pertama kali bertemu lagi setelah sekian lama. Dulu tempat itu terasa seperti luka yang terbuka. Tapi kini, aku hanya melihatnya sebagai tempat biasa. Sebuah bagian dari cerita hidupku yang sudah selesai ditulis. Aku duduk di pojok kafe itu sore ini, dengan secangkir kopi hitam di tangan. Kopi yang sama, tapi rasanya berbeda. Mungkin karena hatiku sudah tidak sepahit dulu. Aku membuka laptop dan mulai menulis. Bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang perjalanan menemukan diri sendiri setelah semua yang terjadi. Kata demi kata mengalir pelan. Dan aku tersenyum setiap kali mengingat bagaimana dulu aku berpura-pura bahagia. Lucu rasanya, betapa kerasnya aku berusaha menutupi luka itu. Padahal yang aku butuh waktu itu hanyalah mengakui bahwa aku memang sedang hancur. Kini aku tahu, tidak ada yang salah dengan terluka. Tidak ada yang salah dengan menangis. Atau bahkan jatuh berkali-kali karena cinta. Yang salah adalah ketika kita berhenti berani mencoba lagi. Beberapa waktu lalu, aku mendengar kabar bahwa Alia sudah menikah. Dan anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku justru tersenyum. Karena akhirnya, seseorang yang dulu pernah aku cintai, benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang ia cari. Aku tidak lagi ingin menanyakan, kenapa bukan aku? Karena sekarang aku tahu. Ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk hanya sampai di hati. Bukan untuk dimiliki selamanya. Malam itu, aku berjalan pulang melewati jalanan kota yang diterangi lampu-lampu kecil. Hujan rintik-rintik turun pelan, tapi aku tidak berlari. Aku biarkan tetesnya jatuh di wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kesepian. Aku tahu, hidupku masih panjang. Masih banyak hal yang belum kutemui. Masih banyak cerita yang belum kutulis. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan mencintai lagi. Bukan karena aku ingin menggantikan seseorang. Tapi karena aku ingin berbagi kebahagiaan yang kini benar-benar aku rasakan. Aku berhenti di bawah lampu jalan, menatap bayanganku di genangan air. Wajah yang dulu tampak lelah kini terlihat lebih damai. Aku tersenyum dan berkata pelan pada diriku sendiri. Terima kasih, geng. Karena kamu tidak menyerah waktu itu. Aku menatap ke langit malam, dan untuk pertama kalinya, aku berani berkata dengan jujur, tanpa ragu, tanpa pura-pura. Aku sudah benar-benar bahagia. Bukan karena semuanya kembali seperti dulu, tapi karena aku akhirnya mengerti. Bahagia bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang bagaimana kita menerima diri sendiri. Dengan segala luka dan cerita yang pernah kita punya. Dan di titik itu, aku tahu. Akhir dari luka bukanlah melupakan. Melainkan mengikhlaskan, dengan hati yang sudah sembuh sepenuhnya.